Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat dengan pembahasan berkenaan dengan penyakit tinea corporis atau gatal-gatal yang awal mulanya adalah satu lingkaran kecil berbentuk cincin ya. Dokter, saya ingin bertanya nih. Tadi kan dokter bilang bahwa banyak yang malu nih karena dianggap kurang bersih orangnya ya kan ketika terkena penyakit tinea corporis ini. Boleh tidak seseorang ini dalam berkonsultasi dia menunjukkan foto misalnya ketika malu dia dilihat secara langsung, Dokter Putri? Ya, boleh ya. Sebenarnya pemeriksaan fisik itu yang paling kita bisa menentukan ini sakit apa. Tapi memang ada beberapa pasien tuh kadang misalnya keluhannya itu gatal di lipat paha. Itu kan kita sebenarnya sebagai dokter pengen lihat itu pure pengen lihat lesinya, bukan bukan semacam kayak pelecehan kayak gitu enggak, tapi kita pengen lihat lesinya gitu. Tapi kalau memang rasanya malu untuk buka baju atau buka celana, boleh untuk difoto, ditunjukkan ini dok lesinya, diceritakan awal mulanya munculnya seperti apa. Terus mungkin ada lagi di belakang punggung misalnya, kan itu kan tidak terlalu bikin malu ya, maksudnya itu bisa diperlihatkan. Contohnya kalau yang di punggung kayak gini dok gitu, itu boleh sekali. Boleh sekali ya dokter, walaupun karena juga beberapa kan wilayah yang terkena tinea corporis ini daerah-daerah sensitif gitu ya dokter. Jadi nanti disuruh buka nih nggak mau lah konsultasi dengan dokter gitu. Oke, kita ke pertanyaan dari Instagram dari netizen nih dokter. Apa Bentuk apa itu? Apa benar tinea corporis? Apa benar tinea? Oke, dokter silakan dipilih mau yang mana dulu nih? Dari atas aja nggak apa-apa? Dari atas boleh ya dokter. Oke, apa benar tinea corporis cepat menyebar jika banyak terkena sentuhan dok? Ya. Benar. Sentuhan apa ini? Maksudnya terkena sentuhan. Kontak mungkin ya, kontak kontak fisik. Ya, benar ya, bisa cepat menyebar. Tadi sudah dijelaskan ya yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, pemicu awal tinea corporis apa ya dok? Kebetulan suami ini udah 2 minggu ada ruam-ruam merah di ketiak. Dan sudah beli salep tapi masih dok, apa ada pantangan makan untuk penderita tinea corporis? Kira-kira pakai terapi obat apa yang Paling efektif untuk mengaktifkan ruam-ruam tersebut? cukup banyak nih cabang-cabang pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan saya. Silakan dokter Resoni. Pemicu awal tinea corporis yang tadi ya, bisa jadi mungkin tertular karena kontak skin to skin tadi gitu kan, mungkin tanpa disadari, atau bisa jadi juga ada penyakit lain yang mendasari gitu. Dilihat dulu, dicek dulu. Biasanya memang kita standarnya kita cek gula darah sewaktu aja sih gitu kan, buat menentukan ini bapak kena diabetes atau enggak. Memang kalau memang tidak ada keluhan tersebut ya berarti pemicu awalnya bisa jadi karena skin to skin tadi, kontak langsung ya, atau memang tertular dari orang rumah sendiri bahkan. Mungkin orang rumahnya ada juga yang kena ini tapi tanpa disadari. Gitu. Kalau ada penyebab penyakit sebelumnya seperti diabetes, berarti diabetesnya juga harus diabetesnya harus diobati. Untuk apa? Untuk membantu penyembuhan ruam tadi. Nah, salep yang dibeli ini salep yang seperti apa? Gitu kan? Itu yang saya nggak tahu gitu kan. Kalau memang salep anti jamur, ya mungkin ada penyakit lain sehingga jamurnya bisa sembuh gitu kan. Tapi kalau yang dibelinya salep yang saya bilang tadi kortikosteroid, ya wajar nggak sembuh-sembuh, ruamnya makin besar. Memperparah gitu ya. Iya, gitu. Pantangan makannya nggak ada sih sebenarnya. Pantangan makan ya hindari yang alergi ya. Makanan-makanan yang buat alergi diri sendiri. Karena apa? Karena bakal malah saling tumpang tindih nanti antara alerginya, antara jamurnya gitu kan. Kalau misalnya ketika kita makan yang alergi malah tumbuh reaksi alergi seperti itu. Itu yang harus diwaspadai. Jadi yang perlu ditekankan nih salepnya salep apa ini. Terus kompleks nih ya permasalahannya. Itu memang ada penyakit lain atau enggak, itu sih yang perlu dipertegas. Kalau memang ada penyakit lain ya diobati juga penyakit lainnya. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Oke. Dok, sebahaya apa penyakit tinea corporis yang tidak kunjung diobati dok? Soalnya banyak teman-teman yang kesehariannya keluar masuk hutan dan kondisi lembab dan lingkungan yang kotor tidak dapat dihindari dok. Oke, ya sebahaya apa? Takutnya bahayanya adalah ada infeksi sekunder ya kita sebutnya, bahwa ketika tinea atau jamur yang memang sudah besar, maksudnya sudah menyebar kemana-mana, akhirnya menguasai tubuh lah ya dokter. Iya, sudah menguasai tubuh kita, kemudian terasa gatal, digaruk nih misalnya, ketika digaruk
timbullah luka nanti akan mudah lagi bakteri yang menginvasi, bukan lagi jamur. Jadi infeksinya tuh double, ada jamur juga, ada bakteri juga, kita sebutnya infeksi sekunder. Nah itu nanti pengobatannya akan lebih banyak lagi begitu. Sebenarnya bukan tidak bisa dihindari ya. Mungkin memang tidak bisa dihindari aktivitasnya, pekerjaannya, tapi kita bisa antisipasi. Mungkin bisa pakai sepatu boot yang tinggi yang terbuat dari plastik kan, yang bisa melindungi kita dari air atau enggak genangan-genangan yang lembab. Itu kan kita bisa antisipasi, atau menggunakan sarung tangan, menggunakan pakaian yang longgar, jangan sampai terus pakaiannya juga harus diganti gitu. Maksudnya kalau dia masuk hutan berhari-hari, kita harus sadar juga bahwa baju ini udah kotor, kita harus ganti, menghindari adanya kelembapan ataupun kotor ya di tubuh kita. Jadi walaupun masuk hutan terus tetap harus menjaga kebersihan juga artinya, dokter, ya? Memang kita nggak bisa hindari aktivitasnya, tapi untuk mengantisipasi infeksi jamurnya bisa kita lakukan. Oke, dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Perawatan Yang paling umum digunakan untuk mengobati tinea corporis dan kapan seseorang sebaiknya mencari perawatan medis, dokter Sony? Kalau yang perawatan yang paling umum digunakan ya jelas kalau tinea corporis karena penyebabnya akibat jamur ya, jadi pengobatannya ya salep-salep anti jamur gitu. Tapi balik lagi, ini terapinya masih dikombinasikah dengan terapi sistemik atau terapi topikal saja, itu yang mesti dipahami ya. Jadi pada dasarnya kalau tinea corporis itu di badan, wajah atau daerah ekstremitas atau daerah pergerakan, lini pertamanya itu yang mungkin jarang teman-teman dengar gitu. Karena biasanya kan yang dijual itu kayak merek-merek ketoconazole gitu kan, golongan-golongan azol gitu. Yang paling sering. Tetapi kalau untuk obat sistemiknya itu bukan menjadi lini pertama malah. Makanya saya sarankan ya memang harus ke dokter gitu. Untuk dari awal. Karena apa? Kalau orang dewasa tuh jarang yang terlihat bagus lukanya tuh kayak langsung cincin gitu kan, pinggiran sehat tuh jarang. Karena udah digaruk-garuk ya, dokter? Iya, kecuali kalau anak kecil tuh mudah ngelihatnya karena dia masih pertama kali kena infeksi mungkin kan. Tapi kalau orang dewasa itu pasti tengahnya tuh udah rusak. Karena yang pertama faktor garukan tadi, akhirnya bentuk luka baru. Makanya yang tadi bilang bisa jadi itu infeksi karena garukan tadi. Makanya kalau misalnya perlu tindakan medis kapan ya sebaiknya lebih cepat lebih baik gitu. Untuk menghindari terapi infeksi sekunder. Ditambah lagi tangan yang kotor, garuk-garuk langsung gitu ya, dokter ya. Double. Kita lanjut, dokter. Dok, bagaimana jika seseorang mengidap tinea corporis namun terdapat penyakit penyerta yakni hipertensi dan diabetes, apa yang harus diobati terlebih dahulu? Ini satu-satu atau kita bacakan ketiganya, dokter ya? Bagaimana cara menentukan sebuah diagnosa dikategorikan penyakit penyerta dan penyakit utama? Kemudian bagaimana cara penularan tinea corporis tersebut dan bagaimana cara menghindari penularan tersebut? Silakan, dokter. Yang pertama, yang diobati terlebih dahulu sama, langsung diobati dua-duanya, nggak ada yang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dia hipertensi atau dia ada diabetes, ada luka juga, ada infeksi jamur juga, dua-duanya kita obati. Secara berbarengan ya, dokter? Secara berbarengan, karena ya memang harus diselesaikan dua-duanya permasalahannya. Berarti tidak mempermasalahkan mana yang lebih parah, mana yang harus diobati terlebih dahulu, ya, tidak? Tergantung juga sih, nanti kalau kondisinya misalnya dia diabetes terus dia sudah tidak sadarkan diri, ya berarti kita maksudnya maksudnya ke yang lebih parah dulu, daruratannya. Begitu. Yang kedua, bagaimana cara menentukan sebuah diagnosa dikategorikan penyakit penyerta dan penyakit utama. Jadi pasien itu selalu ada alasan utama kenapa dia meminta pertolongan ke dokter. Selalu ada alasan utama kenapa dia datang ke fasilitas kesehatan ataupun ke IGD gitu. Jadi itu yang menjadi pedoman kita atau panduan kita untuk mengkategorikan suatu penyakit itu masuk ke penyakit utama. Nanti kalau misalnya dia ada keluhan yang lain yang mungkin tidak linear dengan keluhan utama tadi, itu yang kita sebut sebagai gejala penyerta ataupun penyakit yang lain. Oke, cukup habis pertanyaan dokter dari netizen di Instagram, followers dari Instagram TVRI Bengkulu. Kemudian apa lagi, dokter, yang harus diperhatikan khususnya ketika situasi sudah cukup parah nih untuk tinea corporis? Karena beberapa kan dia cenderung untuk tidak mengonsultasikan ketika dia masih tidak parah dan tidak mengganggu, dokter. Ketika dia sudah parah, kondisinya sudah menguasai tubuh tadi bahasanya, dia baru harus
mengkonsultasikan dengan dokter, apa yang harus dilakukan ketika kondisinya sudah separah itu, dokter? Jadi kalau misalnya tinea itu ya memang orang jarang ya berobat tuh dalam keadaan lesi pertama kali. Jarang sekali. Pasti inisiatifnya adalah mungkin memperkirakan ini sebagai sebuah alergi atau luka yang bakal sembuh sendiri lah gitu. Terutama kalau merasa badannya sehat-sehat saja dan belum ada gangguan aktivitas. Makanya tadi dibilangkan kalau misalnya ya boleh kalian tuh beli obat, tetapi harus diyakinkan dulu ini benarkah infeksi jamur atau reaksi alergi. Oke. Gitu, itu yang harus dipahami. Kalau memang beda, maka pengobatan yang dilakukan itu bisa nggak sembuh-sembuh atau malah Memperparah. Oke, dokter. Oke. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, inilah pembahasan kita berkenaan dengan penyakit tinea corporis, penyakit yang cukup rentan diderita khususnya untuk para anak muda dan juga mahasiswa yang sering bertukar-tukar pakaian ini, dokter. Jadi sudah disampaikan secara jelas oleh Dokter Putri dan Dokter Sony. Terima kasih dokter sekali lagi sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Puso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan